Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania dengan NPM Mahir 006. Saya dari kelas 4 IF3. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan kami di mana kemarin saya dan teman saya sudah mewawancarai, di mana kita mewawancarai orang-orang yang bekerja di kantor lurah, dan kita juga mewawancarai orang yang menjaga toko kosmetik, di mana toko kosmetiknya yang berada di Jati, nama tokonya MK Beauty Store. Dan juga kita juga mewawancarai salah satu mahasiswi di kampus Unhas di Makassar, Universitas Hasanuddin. Oke, pada wawancara yang pertama kita ke kantor lurah di Bastion. Sebelum melakukan penulisan hasil wawancara, kami terlebih dahulu melakukan wawancara singkat. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa pegawai di kantor lurah Bastion, yaitu Bapak Abdul Rahman Sula, yang telah bekerja selama 12 tahun sebagai staf pelayanan. Terus ada Bapak Ridwan Hidayat Ahmad yang telah bekerja selama 9 tahun sebagai staf administrasi, serta Ibu Nuraisyah Tahir yang telah bekerja selama 10 tahun sebagai staf pelayanan masyarakat. Nah, melalui wawancara ini kami ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan internet dalam membantu pekerjaan di kantor lurah Bastion, serta manfaat kendala yang dihadapi dalam penggunaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di kantor lurah Bastion, membuat berbagai surat seperti surat domisili dan surat keterangan usaha, serta mengirim laporan ke kecamatan. Dengan adanya internet, proses pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan cara manual. Selain itu, internet juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dengan instansi lain, serta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial. Namun, dalam penggunaannya masih terdapat beberapa kendala seperti gangguan jaringan internet yang dapat memperlambat pelayanan, serta adanya risiko keamanan data jika sistem tidak dikelola dengan baik. Oke, itu saja pembahasan singkat dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Ibrahim, NPM 0735 2411 040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari tugas mata kuliah jaringan komputer. Jadi saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Tania. Jadi yang akan saya presentasikan sekarang yaitu wawancara dengan mahasiswa Unhas. Nama orang kami wawancarai yaitu namanya Putri Alia Abdul Aziz, program studi hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP, dan angkatan 2023. Nah, jadi di wawancara ini kita menanyakan nih apa peran internet dalam mendukung proses perkuliahan. Nah, narasumber menjawab, internet itu sering digunakan untuk mencari berbagai informasi dan referensi yang berkaitan dengan materi kuliah, seperti membaca jurnal, terus membantu dalam mengerjakan tugas, terus mencari materi lain seperti itu. Nah, kemudian selain itu, internet juga digunakan untuk berkomunikasi dengan dosen maupun teman sekelas melalui berbagai platform pembelajaran. Hal ini memudahkan kita untuk menghubungi dosen atau menaikkan berbagai hal atau informasi yang berada di kampus. Kemudian dengan adanya internet juga, mahasiswa dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ada sisi lainnya, yaitu penggunaan internet juga harus dilakukan secara bijak karena dapat mengganggu konsentrasi belajar. Misalnya ketika terlalu sering membuka media sosial. Jadi kalau kita terlalu sering membuka media sosial, lama-kelamaan kita akan tidak fokus dengan perkuliahan. Misalnya saat dosen menjelaskan, kita malah kasihkan bermain HP, scroll medsos, scroll TikTok, yang membuat kita tidak paham sepenuhnya materi yang disampaikan oleh dosen karena tidak fokus. Oke, secara keseluruhan internet sangat membantu mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan karena memudahkan akses informasi dan komunikasi dalam proses belajar. Oke, baik, saya lanjut ke pelaku bisnis. Narasumber yang kita wawancara yaitu kakak penjaga toko kosmetik MK Beauty di Jati. Nah, nama narasumbernya itu Aisyah Hairunisa.
pekerjaannya itu penjaga atau pengelola toko, dan beliau sudah bekerja selama 4 tahun di MK Beauty. Nah, wawancara ini kita menanyakan beberapa pertanyaan kepada kakak tersebut, kakak ini. Contohnya seperti ini. Menurut narasumber, internet memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan usaha toko kosmetik. Internet digunakan sebagai sarana promosi produk melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, agar produk dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Jadi fungsi internet dalam usaha toko kosmetik ini sangat banyak. Contohnya membuat iklan di media sosial. Kita membuat iklan, atau mereka membuat iklan itu seperti menyewa selebgram agar mereka mempromosikan usaha mereka supaya banyak orang yang mengetahuinya dan orang membelinya di situ. Nah, untuk selain promosi, internet juga digunakan untuk membalas pesan pelanggan. Nah, ini juga penting karena kalau kita membalas pesan pelanggan, seperti misalnya saya menanyakan kepada kakak Aisyah ya, kakak, apakah stok ini ada di toko tersebut? Nah, kalau kakak menjawab iya, maka saya akan kesana dan membelinya. Itu kan mempermudah antara pelanggan dan pembeli daripada saya repot-repot ke sana tapi stoknya kosong. Itu juga salah satu peran penting internet atau peran positifnya. Nah, dengan adanya internet, proses penjualan lebih mudah dan jangkauan pelanggan menjadi lebih luas. Oke, kita lanjut ke kekurangannya. Nah, terkadang terdapat kendala seperti gangguan jaringan internet atau persaingan harga dengan toko lain yang berjualan secara online. Nah, terkadang internet itu seperti wifi atau sinyal data ya, kadang gangguan atau error, kadang jelek. Makanya itu termasuk kendala ringan lah. Nah, ada juga karena internet ini kan berbagai macam toko usaha kosmetik kan, mereka mempromosikan di media sosial. Nah, kadang ada selisih harga antara toko A dan toko B. Oleh karena itu, ini bukan kendala sih, lebih tepatnya narasumber mengatakan persaingan harga dengan toko lain karena mereka sama-sama menggunakan internet. Oke, jadi secara keseluruhan penggunaan internet sangat membantu perkembangan usaha toko kosmetik MK Beauty karena memudahkan promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Oke, sekian, terima kasih penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.